Perkenalkan, nama saya Dwita Magali Permana dengan NIM 10.204.24.00066, dan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas 2, yaitu tentang trigger, store procedure, dan DCL. Pertama-tama di sini kita akan membuat database baru dan table. Di sini dimulai dari membuat database baru dulu yang bernama tugas 2 gali. Lalu sini kita akan menggunakan tugas 2 gali ini untuk menyimpan dari tabel-tabel obat, terus transaksi obat, dan log dari transaksi pasien. Ya, sudah berhasil. Di sini tabel daftar obat ini fungsinya itu untuk menyimpan daftar obat. Lalu yang kedua ada tabel untuk transaksi obat pasien. Di sini fungsinya untuk menyimpan data pembelian obat oleh pasien. Dan yang ketiga itu terdapat tabel untuk mencatat log transaksi, yang dimana fungsinya itu untuk mencatat total harga transaksi secara otomatis. Lalu selanjutnya kita ke task 2, yaitu mengisi data awal. Di sini kita akan mengisi data-data dari obat. Yang pertama di sini ada ID obat, nama obat, dan harga obatnya. Yang dimana value-nya itu seperti berikut. Lalu kita akan mengisi juga dari data transaksi awal pasien, yang dimana isinya itu terdapat ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Sudah berhasil dimasukkan. Lalu kita akan menampilkan data dari obat dan transaksi obat, yaitu dengan cara select bintang from obat dan select bintang from transaksi obat. Dan ini yang pertama ada dari detail dari obat, yaitu ada ID obatnya 101, nama obatnya paracetamol, dan harga obatnya itu 5.000. Lalu yang kedua di sini terdapat transaksi obat. Yang pertama di sini ada ID transaksinya 1, ID pasiennya 1, ID obatnya itu 102, jumlah obatnya 3, dan waktu transaksinya adalah seperti ini. Selanjutnya kita ke task yang ketiga, yaitu trigger otomatis. Di sini kita akan menjalankan dari delimiter ini. Di sini kita sudah berhasil menambahkan trigger untuk menampilkan data otomatis. Jadi di sini trigger ini akan otomatis menghitung total harga setelah transaksi dimasukkan dan memasukkannya ke dalam table log. Lalu kita akan menguji dari trigger yang telah kita buat tadi. Yang pertama itu dengan cara ketik insert into, lalu transaksi obat, yang dimana dalamnya itu terdapat ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Yang dimana value-nya itu ada 4, 101, dan 2. Dimana di sini 4 itu sebagai ID pasien, 101 itu ID obatnya, dan 2 itu jumlah obatnya. Lalu kita akan mengambil dari transaksi obat dan log transaksi obat, yang dimana dengan cara ketik select bintang from transaksi obat dan select bintang from log transaksi obat 066. Kita akan memasukkan ke dalam tabel transaksi obat, yang dimana ada ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Ini dimana value-nya ada seperti berikut.
Lalu kita akan mengambil dari transaksi obat dan log transaksi obat untuk menampilkannya. Dan yang pertama di sini ada data transaksi obat. Yang pertama di sini ada ID transaksinya, ID pasien, ID obat, jumlah obat, dan waktunya. Lalu ada log transaksi obat yang dilakukan oleh pasien, yang dimana ID lognya yaitu 1, ada ID transaksinya 4, dan total harganya itu sebesar 10.000. Lalu yang keempat di sini kita akan membuat store procedure untuk transaksi obat pada tabel transaksi obat. Yang dimana parameter itu terdapat ID pasien sebagai integer, ID obat sebagai integer, dan jumlah obat sebagai integer. Sudah berhasil untuk create prosedurnya. Lalu di sini kita akan memanggil prosedurnya dan mengecek outputnya, yang dimana dengan cara kita ketik call tambah obat, yang dimana filenya itu 2, 103, dan 5. Yang dimana 2 ini sebagai ID pasien, 103 itu ID obatnya, dan 5 itu sebagai jumlah obat. Lalu kita akan mengecek outputnya itu dengan cara select bintang from transaksi obat, dan yang kedua itu kita akan select bintang from log transaksi obat, lalu kita blok dan kita eksekusi. Nah, di sini sudah berhasil, ini mana di sini hasilnya ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah obat, dan waktu transaksinya yang sudah ditambahkan, yaitu ini di bawah dengan sebagai ID transaksi yang ke-6, di mana ID-nya itu 2, ID obatnya itu 103, dan jumlah obatnya itu 5. Lalu di sini ada log transaksinya, di sini sudah berhasil, di mana ID-nya itu sebagai 2 dan jumlahnya itu 5. Prosedur ini fungsinya itu untuk mempermudah dari input transaksi, yang dimana setelah prosedur dijalankan, trigger akan otomatis mengisi dalam log. Selanjutnya kita akan membuat 2 user first name dan last name dari nama mahasiswa, di mana kita akan membuat akses juga untuk user. Pertama di sini kita akan membuat user baru, yaitu dengan create user Duitama localhost identified by Duitama 123. Lalu kita akan membuat create user, itu ini terdapat untuk last name. Mohon maaf ada kesalahan di sini, kurang tanda petik. Identified by Gali 123. Mohon maaf di sini terdapat kesalahan dan ternyata error dikarenakan kurang kutip 1. Lalu selanjutnya kita akan memberikan hak akses sesuai tugasnya, yang dimana di sini kita akan membuat Duitama. Yang pertama itu dia hanya bisa untuk mengakses insert ke dalam tabel transaksi obat, dan user Galih hanya bisa select dari semua tabel di database tugas 2 Galih. Yang dimana dengan cara ketik brand insert on tugas 2 Galih dot transaksi obat to Duitama localhost. Lalu di sini kita akan membuat akses Galih ini hanya bisa select dari semua tabel dengan cara grant select on tugas 2 Galih dot bintang to
gali localhost dan flash privileges. Selanjutnya di sini kita akan memberikan akses untuk Dwitama hanya bisa menginsert pada tabel transaksi obat itu dengan grand dan sudah berhasil. Lalu kita akan memberikan akses juga untuk Galih, dia hanya bisa select dari semua tabel. Ya, sudah berhasil. Lalu kita akan terapkan perubahan. Sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama kita akan membuat koneksi baru. Sini saya akan memberikan nama koneksinya Dwitama. Username-nya Dwitama. Dan saya akan memberikan password sesuai yang tadi telah ditentukan, yaitu Dwitama 3. Oke. Dan satunya yaitu untuk Galih, username-nya adalah Galih dan passwordnya 23. Oke. Di sini kita akan melakukan pengujian untuk Dwitama. Pertama-tama sini kita akan use tugas 2 kali dan insert itu transaksi obat 6 ID pasien, terus ada ID obat dan jumlah obat, yang dimana value-nya itu 1001, 101 dan 2. Lalu di sini kita akan coba untuk tes dari select-nya, itu dengan select bintang from transaksi obat. Lalu kita akan coba tes. Di sini untuk user Dwitama di sini berhasil untuk menginsert, namun user Dwitama ini tidak akan bisa untuk mengakses select. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada user Galih. Di sini kita akan coba select dulu. Select bintang from obat dan coba untuk menginsert untuk tes. ID obat, jumlah obat, dengan value-nya 2001, 103 dan 1. Mari kita tes. Nah, di sini untuk user Galih bisa untuk mengakses dari select dari seluruh tabel yang ada di database tugas 2 Galih, yang dimana hasilnya adalah seperti berikut. Dia akan menampilkan ID obat, nama obat, dan harga obat. Tetapi user Galih ini tidak akan bisa untuk menginsert sebuah data ke dalam tabel, dikarenakan sudah diberikan hak akses sesuai pada tugas masing-masing. Jadi sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.